semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dea Amelia Puspita Dewi dengan NIM 123101199 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu EYD dan perkembangan dari EYD sebelumnya bisa menjadi EYD 5 itu apa saja perubahannya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu EYD versi 5. Jadi EYD atau ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia adalah pedoman bagi instansi pemerintahan atau masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, EYD edisi 5 ini dikeluarkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud nomor 024 garing 1 garing BS.00.01 garing 2022 dan ditetapkan pada 16 Agustus 2022. EYD di edisi kelima ini diluncurkan bertepatan dengan 50 tahun penetapan EYD pada tanggal 16 Agustus 1972. Beberapa perubahan yang terdapat dalam EYD edisi 5 ini yaitu penambahan kaidah baru dan kaidah yang telah ada. Selain itu terdapat juga perubahan redaksi, contoh dan tata cara penyajian. Nah, beberapa diantaranya perubahan EYD edisi 5 ini diantaranya yang pertama itu ada penambahan monoftong. Nah, dalam EYD edisi 5 ini terdapat penambahan kaidah baru yaitu penambahan huruf vokal yang disebut monoftong. Monoftong adalah dua huruf vokal yang diucapkan menjadi vokal tunggal dan monoftong dalam bahasa Indonesia dikembangkan dengan gabungan huruf vokal EU. Contoh Eurih, Seudati, Sadeu. Nah, yang kedua itu ada bentuk terikat maha. Semula-mula, aturan penulisan kata maha dapat dipisah dan digabung, tergantung pada syarat dan ketentuan. Pada EYD edisi 5, bentuk terikat maha dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama Tuhan itu terpisah dengan awalan kapital sebagai pengkhususan. Contohnya, Yang Maha Esa, Y-nya besar, M-nya besar, E-nya besar. Tuhan Yang Maha Kuasa, T-nya besar, Y-nya besar, M-nya besar, K-nya besar. Yang Maha Pengasih, Y-nya besar, M-nya besar, P-nya juga besar. Nah, yang ketiga juga ada perubahan redaksi yang dipakai. Terdapat aturan baru mengenai redaksi yang dipakai pada penggunaan tata baca, titik, tanda baca titik. Pada aturan sebelumnya, redaksi yang digunakan adalah tanda titik dipakai pada kalimat pernyataan. Pada EYD versi 5 ini, redaksi tersebut diubah menjadi tata titik digunakan pada akhiran kalimat pernyataan. Yang keempat ada pemindahan kaidah. EYD edisi 5 ini mengatur soal pemindahan kaidah tentang penulisan serapan, misalnya dalam akhiran kata IC atau Inggris atau ich atau Belanda terserap dalam imbuhan ik. Contohnya elektronik menjadi elektronik, CTRONIC menjadi elektronik seperti biasa. Balistik menjadi balistik. Nah, yang kelima ini atau yang terakhir yang saya ketahui itu adalah penghapusan tata cara penulisan rujukan atau dalam kutipan. Nah, EYD edisi sebelumnya memuat kaidah pemakaian tanda titik dalam daftar pustaka di antara nama penulisan, nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Kini kaidah tersebut dihapus sehingga tidak lagi diatur ejaan, tetapi akan dimasukkan ke dalam pedoman teknis penulisan karya ilmiah. Nah, begitu pemahaman saya mengenai EYD versi 5 ini. Maafkan jika ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya.